namanya kita beli mobil tua nih ya, pastilah punya nggak sih tips-tipsnya gitu kan buat orang yang baru gitu, pemula pengen pakai Lancer SL nih gitu kan, atau yang masih tarak lirik gitu, aduh beli nggak ya, apa sih tipsnya gitulah biar mereka tuh tahu. Ya. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin mencoba atau memang cinta Lancer tapi belum ada kesempatan, mungkin untuk besok ada kesempatan untuk nyari, saya punya tipsnya ya. Saya kalau nyari mobil Lancer itu biasanya saya lihat bodi dulu. Dari bodi saya lirik dari depan, apakah garis-garis lurus dari sen sampai ke belakang itu apakah lurus, masih lurus, garis-garis listnya dari list juga ketemu list itu lurus atau tidak. Kolong juga saya masih periksa, kalau memang body oke, masih bisa diselamatkan, tidak terlalu banyak, mungkin itu yang saya akan ambil gitu. Yang masalahnya kalau untuk mobil tua kita harus paham, Nah itu betul. Restorasi untuk body sama mesin itu pasti jauh beda harganya, lebih mahal ke body Kalau katanya. untuk mesin mungkin kita bisa cari spare part yang masih mungkin bisa ada persamaannya, tapi kalau untuk aksesoris atau itu susah didapat, walaupun ada juga mungkin custom atau KW lah kalau untuk istilah sekarang. Jadi diusahakan buat teman-teman yang pemula atau yang mau mencoba Lancer, kalau mau mencari mungkin dari awal nolnya lihat dari body dulu ya, banyaknya keroposnya gitu kan. Kita juga harus paham berapa persen sih kita harus restorasi, jangan sampai kita yang tadinya ingin budget minim jadi membengkak dan akhirnya mobil tidak selesai gitu. Akhirnya kita kesal, oh begini ternyata tidak gitu. Kalau kita memahami dari awal, mudah-mudahan mobil itu pasti akan jadi bagus. Kedua, kita juga harus ngecek mungkin dari mesin juga hanya sekilas lah. Kalau mesin yang saya tahu, kalau memang nggak paham bawa montir aja. Kalau tidak paham bawa montir, yang jelas Lancer itu sangat mudah dan spare part pun masih banyak bisa dicari. Ya. Istilahnya bisa kok dia dikawin-kawinin ya, pakai L300 bensin gitu kan. Lancer ini persamaannya hampir dengan L300. L300 bensin ya. Yang bensin ya untuk mesinnya. Yang ketiga mungkin dari surat-surat. Kita juga harus paham dari surat-surat, STNK ada, BPKB ada, cocok nomor mesin itu standar dari kepolisian seperti itu. Cuman yang kita harus paham juga untuk pajak, kebanyakan mobil tua itu bermasalah di pajak. Masalah di pajak atau warna cat mobil sama STNK itu pasti kebanyakan berbeda. Yang tidak ada atau BPKB yang tidak ada atau pajak yang melebihi lebih dari 5 tahun ya, limit dari 5 tahun itu akan menyusahkan kita juga. Masalahnya kalau lebih dari 5 tahun itu biayanya pun bahkan bengkak gitu. Sebenarnya kalau kita bicara pajak ya, kalau Lancer ini sebenarnya nggak lebih dari 400.000 ya, kurang lebihan. Nih mobil ini pajak itu 366.000. Kalau kita tertib bayar per tahun segitu. Kalau memang kita mundur-mundur ya mungkin kena denda ya, jadi 400.000 atau 4,5 gitu. Tapi aslinya mobil ini 366.000. Nah, tuh guys, nggak mahal kok sebenarnya. Jadi ya itulah salah satu tips ya dari kita nih, kalau buat yang baru mau beli Lancer gitu kan, baru mau pakai Lancer tapi nggak tahu, ya mudah-mudahan dengan adanya channel ini kita bisa bantu kalian itu kira-kira apa ya gitu. Saya kan nggak tahu nih, gue mau beli Lancer tapi gue nggak tahu nih apa aja sih yang harus dicek, ini itu ya. Itulah jujur, makanya kita kalau bicara mobil tua itu kenapa bilang body dulu yang pertama, itu karena biaya untuk perbaikan body itu daripada biaya untuk perbaikan mesin itu lebih jauh lebih mahal dari di perbaikan body. Apalagi aksesoris yang internalnya, yang di dalamnya kita sudah pada hilang. Nah kalau kalian nih ya nggak tahu nih aksesorisnya apa aja sih sebenarnya, kalian bisa lihat di video kami yang
sebelumnya tayang tuh. Nah kalian nonton aja deh, itu kan udah disebutin tuh apa aja sih biasanya gitu kan, listnya gitu kan, kayak gimana ya. Itu pokoknya kalian bisa lah lihat ke video sebelumnya. Oke. Terus jangan lupa kalau memang mau punya mobil retro atau Lancer ini jangan lupa tidak bergaul. Itu dia. Tetap harus bergaul. Kenapa sih Om kita harus bergaul? Punya teman itu fungsinya buat apa sih sebenarnya? Ya kita dapat informasi tentang mobil yang kita punya. Berarti kayak kita join ke komunitas gitu ya? Ya betul, terutama mobil-mobil retro ya. Kita tanpa teman, tanpa bergaul kita tidak akan dapat apa yang kita inginkan, apa yang kita pengen bagusin mobil kalau kita tidak berteman ya. Kecuali kamu pengen mobil baru, kalau mobil baru itu udah umum, udah berteman pun silakan, karena mobil retro itu tanpa teman bukan retro ya. Betul. Dan satu lagi gue mau nambahin ya, oh berarti kalau gue punya mobil retro gitu kan, gue harus ikut komunitas dong ini ya. Memang kenapa gue saranin seperti itu, karena gini guys, di komunitas itu kita tuh bisa tahu, selain istilahnya gini, kita mobil ini kenapa gitu, kok nggak enak gitu. Kadang-kadang kita di komunitas itu banyak yang sharing gitu kan, gimana sih cara ngulik setelan platinanya, gimana kalau yang pakai masih platina gitu, gimana sih setelan klepnya enaknya seperti apa. Dan lagi gini ya guys, kadang-kadang kalau di komunitas itu gitu ya, kita tuh persaudaraannya kuat. Kadang kita mogok di mana gitu, kita calling teman kita gitu kan, kadang kita langsung didatengin gitu kan. Kenapa? Dan akhirnya yang harusnya kita harus ke bengkel jadi nggak ke bengkel, karena memang biasanya teman-teman tuh udah pada bisa lah nguliknya gitu, paham gitu. Ya. Fungsinya bukan berarti punya ini harus ikut komunitas, tidak juga. Cuman harus bergaul sama teman-teman yang carilah, banyak lah sekarang kan media sosial tuh banyak ya, ada di Facebook ya kan, Lancer SL Indonesia, kalian bisa tanya di situ kan. Atau kalian misalnya searchingnya via tanya-tanya via Instagram ya, contohnya tanya aja ke Instagram kita kan di SLND Sekor Bogor, atau di klub-klub komunitas Lancer SL juga banyak kok gitu kan. Selain SLND banyak sekali gitu kan, kita semua juga bersaudara, artinya mereka itu sama aja gitu loh, Lancer juga sama gitu. Cuman memang yang masuk ke Indonesia cuma 81 sampai 84 ya. Dan tipenya itu SL gitu. Sebenarnya kalau SL itu kalau kita bilang sih sebenarnya tipe terendah ya yang masuk ke Indonesia. Karena kan kalau yang tertinggi itu kan EX, Lancer EX Turbo yang 2000, 2008an ya banyak lah. Dan itu kita bisa lebih ngiler lagi deh lihat yang itu. Kita aja udah kayak gini udah enak pakai. Ya. Dan lagi gini ya, maaf nih, kalau buat gue pribadi kenapa sih gue pilih Lancer SL, mobil retronya. Jujur, pertama Lancer itu memang dia mesinnya nggak rewel, kuat ya. Jujur ya, kuat, mesinnya nggak rewel gitu kan. Udah gitu dari gayanya udah memang jelas DNA-nya Mitsubishi itu ya sporty gitu. Lu mau bikin retro, mau bikin rally, mau bikin drifting apalagi kan bisa, karena kan dia roda penggeraknya di roda belakang gitu kan. Terus ya masih banyak lah gitu kan, enak. Terus kita juga nggak kalah gengsi kita pakai ini. Betul, jangan salah. Kalau kita kemana-mana nih pasti ditanyain, wah mobilnya ini. Jujur aja gue pernah ngalamin men. Kenapa ngalamin ya? Gue itu pernah ditanya sama bapak-bapak gitu kan, ini mobil masih jalan gitu kan ya, seolah-olah kayak gue pakai mobil retro itu direndahin gitu kan. Ini mobil masih bisa jalan, inilah itu. Oh maaf, kita kembalikan lagi. Gimana kan istilahnya, sebenarnya gini, mau mobil muda mau mobil tua, kalau orangnya bisa merawat kendaraan tersebut, toh sebenarnya sama aja gitu. Gimana kembali ke kitanya gitu. Kadang-kadang maaf ya, mobil kita jauh jarak tempuhnya dari mobil-mobil kalian yang muda, lebih jago dari yang mereka omongkan gitu. Mereka belum tahu aja kalau udah pakai. Wah. Ya kita bicara ini hobi ya, ini dan testimoni gua pribadi gitu kan. Artinya kita ngobrol di sini ya, kita sharing lah pengalamannya gimana sih gitu kan pakai mobil retro. Bukan mobil retro tuh yang mogokan. Oh maaf, kalau gue bilang alhamdulillah gue pakai mobil retro nggak mogokan gitu. Tapi kalau misalnya ada
istilahnya harus ada yang part-part yang diganti, ya itu kayaknya wajar deh, mobil baru juga kok nanti Ya. sebulan atau 2 bulan pasti ada spare part yang diganti. Kalau part yang harus diganti memang ada umurnya, itu mah wajar, bukan nggak, tidak bisa disebut kerusakan, itu memang wajar. Kalau memang harus diganti ya diganti, kecuali kita pengen retro hanya sekedar retro-retroan, tidak ngurus, tidak apa, jadi sebut mogok, ya kita mau bilang apa, karena mereka juga hanya sekedar begitu. Cuman kalau alhamdulillah kalau kita bergabung atau berteman sama teman-teman yang retro, saling tukar pikiran, kita juga akan terangkat, akan mengurus apa yang kita punya. Kita punya mobil Lancer, ya kita urus tuh mobil. Oh iya guys, satu lagi gue mau kasih tau nih, takut ini kadang-kadang suka ada yang nanya nih, berapa sih kisaran harga pasaran Lancer? Gue bilang ya, Lancer SL itu mobil retro itu pasarannya itu buta, Ya. nggak ada pasaran, jujur aja. Kenapa? Karena ini udah kapasitinya bukan pasaran, tapi lebih kepada hobi. Hobi. Betul. Kalau lo mau cari yang 5 juta ada, yang 10 juta ada, yang Ya. 15 juta ada, bahkan yang di atas 100 juta pun ada. No. Gimana kita menyesuaikan kantong kita aja. Kenapa seperti itu? Ya karena ini jujur aja kita ngomonginnya karena hobi gitu kan ya. Hobi nggak bisa dinilai sama uang. Ya itulah. Berapapun kalau hobi pasti kita jalanin, Ya, kita jabanin. Nah, kita jabanin. Ya istilahnya ginilah, kalau kantong kita nih yang rada sedikit pengen beli mobil gitu kan, yang murah-murah gitu. Kalau saran gue lebih baik ya udah kalian mendingan nabung dulu lah. Kalau memang bisa beli yang langsung jadi, mendingan beli langsung Ya. jadi gitu. Karena jujur aja, kalau ibaratnya dalam pikiran lu misalnya gue ada nih jual Lancer murah 5 juta 7 juta, tapi ya pasti Bertahap. Bertahap kita. ya lu harus sabar lah intinya. Gitu lah. Ya, Gitu. penuh kesabaran kalau Penuh memang kita kesabaran. uang pas ya, Ya. tapi jangan kecil hati. Jangan kecil hati gitu. Karena- Makanya ya itulah fungsinya kita kenapa masuk komunitas itu ya seperti itu. Kadang kita bisa saling bantu. Jadi terus terang di komunitas saya itu mobil yang teman-teman yang kita pakai juga belum tentu itu dapat mereka usaha. Iya. Dapat dari mana, dari beli langsung mana. jadi, Itu juga mungkin ada yang temennya nawarin, ini pakai yang punya gua, nih pakai yang punya gua, ini Iya, nih punya gua, atau nih beli punya gua nih murah. kadang gini. gratis bro. Kadang juga gratis karena kita punya dua atau punya apa atau punya Iya. apa. Jujur aja. Itu aja sih. Jadi jangan kecil hati lah. Kita kebanyakan orang bilang, oh punya budget segini, oh berarti lo dapatnya bahan. Kan? Oh gue punya duit segini, ya lumayan lah lo dapatnya begini. Ya. Kecuali kita punya uang ya lebih, mau langsung jadi juga nggak apa-apa gitu. Cuman kalau gue pribadi, mobil ini memang dulu gue dapat dari bahan, tapi bahan itu 70%. Ya. Gua Pinter-pinter ubah, kita lah ya. intinya gitu Gua kan. olah lagi, gua bagus-bagusin lagi nih, ya alhamdulillah rasa apa ya, rasa memilikinya lebih kental kalau kita dari bahan ya. Itu benar-benar kita disayang ini mobil, kecuali kita udah punya uang lebih, kita bisa langsung jadi. Nah, itu masih sifat-sifat orang-orang ya. Kalau pengen Kadang simpel kalau sih, kita bangun itu lebih ada taste-nya gitu. Lebih ada ikatan batinnya dengan mobil itu ya sendiri. betul. Gitu biasanya sih. Itu sih paling cukup lah ya video kali Oke. ini. Kita sharing-sharing. Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang atau perkataan yang salah, opini yang salah, atau pengen kasih masukan positif, silahkan kalian komen di channel kita di Lancer SL Bogor. Atau kalian juga bisa kunjungi Instagram kita di slndi_Bogor gitu kan. Tujuan kita membuat video ini sebenarnya kita untuk sharing nih, berbagi tentang semua Lancer SL. Nanti di video-video berikutnya kita Mungkin ada akan teman-teman lain yang nongol Nah, dengan kalian sharing deh, SL dan gitu. Mitsubishi yang tahun-tahun yang berbeda mungkin ya. mudah-mudahan informasi yang tadi kita kasih atau video-video sebelumnya kita kasih itu memberikan wawasan buat kalian gitu kan, dan juga itu memberikan semangat dan motivasi nih buat kalian juga gitu yang pengen punya mobil retro bagus gitu. Nah itulah, mudah-mudahan itu jadi motivasi kalian sih. Oke. Oke, jangan lupa
subscribe. like, Ayo ulangin. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman. Oke. teman-teman. Bye.